Nama budaya, perkenalkan nama saya Kejiduan Tinaka dengan NIM 21040540 dari Program Kimia USU, Stambuk 2021. Hari ini saya akan membahas mengenai kerukunan antar umat beragama sesuai dengan materi pada pendidikan agama Buddha yang diampu oleh Bapak Meli Amran. Kerukunan berbasis agama di Indonesia sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kerukunan internal umat beragama, artinya adanya kerukunan antar aliran kepercayaan dalam suatu agama. Kedua adalah kerukunan antar umat beragama, artinya ada kerukunan antara agama-agama yang telah diakui di Indonesia. Yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dan pemerintah, artinya setiap kegiatan keagamaan di Indonesia harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintah. Kerukunan antar umat beragama merupakan sebuah kondisi di mana terjalin hubungan yang baik dan harmonis antara umat beragama dalam kehidupan di masyarakat. Pemerintahan Indonesia telah sangat menekankan terciptanya kerukunan antar umat beragama. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan mengenai agama di Indonesia. Hal ini dikarenakan kerukunan merupakan salah satu faktor yang penting agar Indonesia dapat berkembang menjadi lebih maju. Namun, saat ini kita masih sering melihat adanya berbagai kasus yang mengancam kerukunan di Indonesia. Hal ini membuktikan kerukunan antar umat beragama di Indonesia masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Salah satu solusi yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan kehidupan bertoleransi di Indonesia. Dalam ajaran agama Buddha sendiri terdapat suatu sutta, yaitu Saraniya Dhamma Sutta, sutta yang berisikan 6 dhamma yang diajarkan oleh Buddha untuk mendukung terciptanya kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Yang pertama adalah Metta Kaya Kama, yaitu perbuatan fisik yang baik berdasarkan tingkah kasih yang kita lakukan kepada orang lain. Yang kedua adalah Metta Vacikama, yaitu ucapan berdasarkan cinta kasih yang kita berikan kepada orang lain. Yang ketiga adalah Metta Manukama, yaitu pikiran berdasarkan cinta kasih kepada orang lain agar kita menjadi pribadi yang tidak mudah berprasangka buruk kepada orang lain. Yang keempat adalah Sagarana Bogi, yaitu berbagi hasil kepada orang lain dari hasil keuntungan yang kita dapatkan. Yang kelima adalah Salasama Ngata, yaitu sikap moral yang tidak mau melukai orang lain melalui perbuatan maupun perkataan yang kita ucapkan. Yang keenam adalah Dikisama Ngata, yaitu sikap moral yang dilakukan untuk menghargai orang lain. Artinya kita dapat menghargai perbedaan dan menghormati perbedaan, serta kita dapat menerima perbedaan tersebut. Adapun suatu pernyataan dari Raja Asoka pada prasasti Batu Kalingga yang dapat kita jadikan sebagai pedoman. Pernyataannya sebagai berikut, janganlah kita hanya menghormati agama kita sendiri dan mencela agama lain tanpa dasar yang kuat. Sebaliknya, agama lain pun hendaknya kita hormati berdasarkan atas alasan dan dasar yang kuat pula. Oleh karena itu, kerukunan yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang hendaknya mau mendengarkan dan bersedia mendengarkan ajaran agama yang dianut oleh orang lain. Jadi, setelah beberapa hal yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita sebagai umat Buddhis yang selaku bagian dari anggota masyarakat diharapkan agar dapat menerapkan kehidupan bertoleransi yang baik terhadap kehidupan beragama di Indonesia. Hal ini kita lakukan dengan maksud agar kita dapat menaikkan atau meningkatkan tingkat kerukunan antar umat beragama di Indonesia agar Indonesia dapat semakin berkembang menjadi suatu negara yang lebih baik. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya memohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Namo Buddhaya.